Sementara banyak kan anak-anak muda Indonesia kalau misalnya fix cost lu berapa sih satu bulan? Atau lu tuh minimal biar hidup tuh punya duit berapa sih? Mereka nggak banyak tahu. Tapi ada nggak cara yang paling pas untuk kita-kita atau mereka-mereka yang gajinya kecil? Selamat datang di Ruang Curhat edisi kesekian. Bareng gua Andral. Aan? Awas. Saya AA. Iya. Kok kesekian kan baru 4? Bilang aja kesekian karena kan kita udah nggak kelihatan. tahu. Oh iya. Iya. Kita nggak tahu apa. Nggak tahu apa sih sebenarnya. Tapi Apa? gua punya masalah sebenarnya sih, An. Apa masalahnya? Sedih gua. Kenapa? Ini kan baru tanggal segini ya. Tanggal muda. Tanggal muda. Nah. Tapi duit gue tuh udah nggak tahu kemana. Lah kok masa kan yang terima uang kan kamu, masa Ah. tidak tahu Enggak, larinya gua nggak- kemana? Maksudnya Gue gimana? nggak nerima uang. ATM gue ya. Iya. Ya ATM gue nerima uang nih. Gue nggak nerima uang nggak. ATM gue ya. Gue dapet notif. Iya. Iya dapet. betul. Nah, Masuk tuh. Masuk. Nah sudah. Terus pas gue cek, setelah sekian hari gue cek nggak ada. Maksudnya udah berkurang. Ih. Itu ATM orang lain. Tidak tahu kan semua notif, semua kita tarik tunai atau banking. Iya atau iya iya gue. semua ada. Ya gue Maksudnya sadar gue gimana? bisa ngecek itu, gue bisa nge-track kan. Tapi Iya. menurut gue kok cepet banget gitu loh. Apakah duit gue ini lagi ngerantau atau gimana gue nggak tahu. Tidak, makanya harus hemat. Apalagi di keadaan seperti ini, uang itu dikeluarin harus diperhitungkan. Harus bisa pisahkan mana kebutuhan, Nah, terus mana kebutuhan. mana keperluan, mana keinginan. Ya itu harus pisahkan itu. Nah, karena dalam ekonomi kebutuhan tuh ada banyak. Ya, Ada tersier. primer dulu dong. Primer, Iya sekunder, kan? tersier. Dari bawah, saya main dari bawah. Tersier, Sekunder. primer. primer. Nah, harus sudah bisa tuh manfaatkan gaji, manfaatkan uang untuk kebutuhan-kebutuhan yang harus kita keluarkan. Jangan sampai boros. Memang kasus terborosmu apa paling boros? Nah itu menurut gue gini loh. Selama gue sadar ya dan gue baca pembukuan ATM gue tuh, Pembukuan kok iya bisa? maksudnya ada historisnya kan. Dari mana tahu? Di ATM lu nggak punya ATM ya? Lah saya selama ini ya beli-beli aja, tidak pernah dicatat makan. Di ATM itu ada. Kalau lu pakai mobile banking nih, itu ada. Misal kalau saya Lu bayar transaksi nasi apa? telur 10.000 kecatat. Ya enggak gitu cara mainnya. Gimana? Coba gimana? Maksudnya tercatat gimana? Jadi misal nih kayak uang masuk berapa kan ada Ya, tuh ada tanggalnya itu tahu, segala macam. mengerti, Ya, tahu. terus uang keluar juga ada kan. Ya. Nah udah dari situ doang gua. Nah kalau misal gua beli nasi telur beli ini itu lupa gua. Lah, kenapa bisa lupa kan Ya masuk karena gua makan. nggak ingat. Nah itu makanya fungsi mencatat. Bener. Kita harus hemat. Semua uang yang kita keluarkan harus dicatat. Hari pertama, misal nih beli saham, saham apa yang penting lagi hype sekarang. Hari kedua makan nasi goreng, catat. Di akhir bulan kita lakukan namanya audit. Audit kita panggil apa OJK. OJK managing editor. bukan OJK itu. Bukan itu. Otoritas Jasa Keuangan mengaudit keuangan kita semua itu. Akan ketahuan kita bocornya di mana atau tidak, seperti itu. Harus hemat. Tukang parkir itu juga dihitung nggak? Ya kalau dia kan punya managing editor sendiri. Nggak solutif tuh jadi gimana? Gue harus cara gue manage keuangan gue ini gimana? Aduh, kalau sama saya kayaknya saya juga bukan orang yang tepat. Saya adalah orang yang tahu uang. Misal punya uang nih, punya uang. Saya sisihkan misal. Kan ada teori paling umum tuh 50% hilangin untuk nabung. 50. Nah, 50%-nya lagi beli sepeda Brompton gitu kan itu. Terus uang buat makan di mana lo kalau beli sepeda 50%? Makan sepeda saja, makan sepeda. Mau cari orang yang tepat untuk mengatasi masalah kita berdua. Saya juga jujur Enggak, orangnya boros. iya. Tapi kayak ini bukan masalah kita berdua deh. Masalah Gue semua yakin manusia. semua anak muda gue yakin nih. Pasti Siapapun kamu mau kuliah, mau kerja, dapat uang dari orang tua namanya boros, sudah pasti boros. Pasti boros. Makanya boros. mending kita langsung cari ini dah, pakarnya dah. Ya. Nah, saat ini nih kita sudah tersambung dengan Bang Ogut.
Bang Ogut. Bang Ogut. Bang Ogut nih pakar keuangan ya, pakar tabung Beliau menabung. beliau salah satu konten kreator jadi beliau punya semacam project gitu, muda cuma sekali. Udahnya, Ada di YouTube dan Instagram tentang career development dan personal branding. Kemudian Bang Ogut juga adalah founder dan juga konten kreator dari platform Muda Cuma Sekali. Oh iya. Nah, sebelum kita mulai nih, Bang, kenapa sih bikin konten soal career development ini namanya Muda Cuma Sekali nih? Apa dibalik itu? Oke, makasih Mas Andrel sama Mas Aan udah ngundang, by the way. Ya udah mampir ke sini, sangat berterima kasih dipercaya untuk kasih sedikit sharing yang masih banyak belajar ini aku kan. Jadi kalau ditanya tentang Muda Cuma Sekali, gimana kenapa namanya Muda Cuma Sekali? Karena semua orang itu dulu punya istilah YOLO. Ya. YOLO itu kayak you only live once, ya kan. Terus abis itu ya udah gue nikmatin happy punya uang, pakai buat party, pakai buat yang lain-lain lah, bahkan ke arahnya nggak benar gitu kan. Terus gua pun pernah gitu Mas, pernah di sana gitu loh. Cuman akhirnya kayak mikir ini ngapain ya begini-gini doang ya. Ntar lu seneng-seneng pas muda tapi pas tua merana. Dan gue banyak lihat contoh-contoh teman-temannya nyokap gue, sering kan nyokap diceritain dulu tuh temen mami tuh gini ya kan. Terus gue mikir berarti YOLO ini harus ada lawannya nih. Lawannya itu adalah YOLO tapi yang karena lu hidup cuman sekali dan mudanya cuman sekali, lu itu harus manfaatin, jangan sampai nanti pas tuanya nyesel. Akhirnya gue namainnya Muda Cuma Sekali Mas, biar orang tuh karena masa mudanya itu nggak bakal balik lagi dan semua orang takut sama yang namanya tua sebenarnya, ya kan? Makanya gue mau sadarin anak-anak Indonesia, mumpung masih muda, manfaatin buat dapetin passion lo, kejar karir yang lo mau dan hidup yang lo mau. Kalau misalnya lo nggak pengen $1 billion, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi yang jelas lo nyaman. Banyak kok orang yang punya makin banyak duitnya, malah makin gak nyaman duitnya, hidupnya gitu. Ya. Gitu. Berarti ini berangkat dari pengalaman pribadi Mas ya? Keresahan pribadi. Pengalaman pribadi. Ya, dan ngelihat kondisi di luar sana ya. Banyak anak-anak Indonesia yang kayak gitu. Dan aku kan dulu di lingkungan itu Mas. Gitu. Relate sama kehidupan kita. Cocok. Nah, ini Bang Ogut, ini kan kita akan bahas tentang fenomena anak-anak muda yang tidak bisa mengatur keuangan, baik gaji atau uang jajan dari orang tua gitu-gitu. Nah, jadi di Korea Selatan itu kan ada kayak teori, jadi mereka punya kantong khusus selama 30 hari. Uang naik bis dipisahin, kemudian uang makan dipisahin gitu-gitu. Jadi nggak boleh ambil yang lain. Nah, menurut Bang Ogut sendiri nih, teori ini apakah bisa terjadi di Indonesia? Maksudnya kita aplikasikan di Indonesia nih, teori tentang kantong yang di Korea Selatan ini. Kalau menurut gua Mas, untuk yang teori dari Korea Selatan itu sebenarnya itu sesimpel yang namanya budgeting kan. Budget hari ini berapa? Untuk naik bis berapa? Untuk makan gimana? Pertanyaannya bisa works nggak di Indonesia? Secara logik harusnya bisa works karena itu sesimpel lu nyediain amplop 30 hari, masukin setiap gajian. Tapi nggak semua orang anak muda di Indonesia itu konsisten dan nggak semua anak Indonesia itu bisa menahan hawa nafsunya untuk membeli hal yang memang tidak wajib di hari tersebut. Dan cara orang yang Korea itu gue pakai dulu pas kuliah. Oh iya. Berhasil tuh Pak. Itu jalan berapa lama berhasil? Lebih 1,5 tahun sampai akhirnya gue bisa dapat penghasilan tambahan karena joki tugas, running statistik gitu-gitu ya, bikinin 4 orang. Nah, itu baru gue bisa lebih nyantai. Gitu. Bisa. Itu salah satu cara hemat tuh bisa. Nah, kalau gua dulu tuh pernah gini. Berarti gua pernah gini, Bang. Jadi setiap gua beli, misal nih, kan gua dulu tuh rencana pengen berhenti ngerokok ya kan. Jadi setiap gua berhenti pengen ngerokok nih, gua beli rokok misal harga 20.000. Nah, gua harus masukin duit tuh ke toples 20.000. Itu berjalan ya 3 hari sih. Berarti tidak niat lah. Susah buat konsisten kayak gitu, susah. Konsistennya itu sih. Iya kan. Betul.
Sama ini bang. Ada. Nah kalau yang soal Korea ini kan bisa saja. Nah tapi ada nggak cara yang paling pas untuk kita atau mereka yang gajinya kecil? Apakah pembagiannya gimana? Oh iya, skemanya buat kayak UMR gitu? UMR Iya, Jogja buat nih, apalagi daerah, nih. Oke, kalau misalnya cara untuk mengatur keuangan, Mm-mm. itu fix dulu harus bisa ngitung sesimpel ngitung aja. Itu fix harus, karena lu harus tahu gua ini hidup minimal keluarin duit berapa. Kalau lu nggak tahu, ibarat kata tuh keluar duit berapa tuh, kalau misalnya lu kagak tahu kalau gua nggak punya duit segini ya hidup gua jadi sengsara, itu lu bingung sebenarnya butuhnya berapa. Sementara banyakan anak-anak muda Indonesia kalau misalnya fix cost lu berapa sih satu bulan, atau lu tuh minimal biar hidup tuh punya duit berapa sih, mereka nggak banyak tahu. Ya nggak tahu, gua nggak pernah ngitung. Padahal tuh simpelnya ngitung aja. Nah itu yang pertama harus lu hitung dulu. Contoh kayak lu harus mikirin fixed cost dari mulai kosan berapa, makan sekali makan anggap warteg 15.000 kali berapa kali makan sehari kaliin 30. satu bulan. Ya satu bulan kalinya 31 deh biar lebih enak ada spare-nya. Kalau yang rokok berapa? Nah, dulu gue ngerokok juga, Mas. Cuman gue udah berhenti. Nah, gue dulu ngerokok zaman dulu tuh harga rokok ada nama rokoknya DJ ya, DJ. Dulu rokok gue tuh itu masih 8.000. Sekarang kan udah belasan ribu sampai 20.000 kan? Iya, udah kacau harganya parah. Ya, itu dihitung dulu semua biar lu tahu fixed cost-nya. Ya, fixed cost namanya. Itu yang pertama ngitung. Nah, setelah ngitung, lihat pendapatan lo sekarang ini sudah memenuhi belum? Gitu. Kalau belum memenuhi, itu harus tambahin pendapatan. Dan di sini banyak nih anak-anak muda Indonesia yang masih belum bisa bedain mana pendapatan yang mana pengeluaran yang harus, mana pengeluaran yang enggak. Jadi sama dia dimasukin boba, dimasukin lagi es kopi susu gula aren. Nanti ada es kopi susu biskuit lagi, Yo. bolu keju lagi. Donat juga. Bener. Terus kayak masukin Netflix wajib nggak kan? Nggak mati kita nggak makan Netflix. Iya sih. Iya kan? Terus Aduh. habis itu masuk ke hal-hal lain yang nggak penting. Jadi sebenarnya sesimpel gua ini butuhnya apa sih? Itu yang gua lakukan. Nah, terus habis itu pengaturan keuangannya bisa macam-macam. Bisa dibajetin bulanan, bisa dibajetin harian, bisa dibajetin mingguan. Kayak gitu. Itu untuk yang biaya hidup pribadi ya. Contoh kalau misalnya dibajetin mingguan ya udah pas udah dapat gaji lu bikin 2 ATM. Kalau gue dulu bikin 2 ATM. Gue pernah nyobain pakai mingguan. Pas dapet nih dari orang tua, ya kan? Gue langsung transfer per minggu. Dulu tuh biar gue disiplin ATM-nya gue patahin. Jadi kalau mau transfer itu gue harus ke teller bank. Iya bener. Harus langsung Kan ke bank. rempong ke teller bank, antrinya males kan? Gitu. Jadi gue setiap Senin tuh dulu waktu zaman gue pakai mingguan karena gue udah tes pakai mingguan, gue ke teller bank. Kebetulan kampus gue dulu di dekat mall. Di situ ada kantor bank yang gue pakai. Gue transfer biasa isi yang buku-buku gitu transfer. Pas udah dapat sini, oke. Gue seminggu habis nggak habis harus cukup. Nah itu gue kayak gitu. Nah terus kalau harian pakai cara yang Korea juga gue bikin amplop dulu, angpau. Karena kan gue sincean juga kan. Sincean gue jadi dapat angpau punya bokap gue itu banyak gitu kan. Jadi udah angpaunya gue bikin aja Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu kan. Gue bikin Seninnya 4, Selasanya 4, Rabunya 4. Itu awal-awal, tapi setelah itu gue nggak kasih nama. Cuma taruh aja di lemari, di laci gitu. Jadi setiap hari tuh ambil satu amplop. Isinya gue udah masukin, gue udah hitung. Makan yang murah-murah aja. Terus transport, naik angkot. Dulu kan belum ada Gojek ya, naik ojek. Terus habis itu baru rokok, kopi. Udah masukin semua. Jadi pertama kali nyokap kita kasih, langsung potong. Nah, yang selanjutnya tipsnya adalah potong di awal. Banyak kan orang potongnya di akhir. Iya Itu sih. salah. Bener ya. Potong di awal. Potong di awal gitu. Itu kalau untuk yang budgeting ya. Tadi kita udah bahas tentang bisa ngitung sama bisa nge-budgeting. Kalau misalnya udah bisa ngitung sama bisa nge-budgeting itu artinya bisa tahan diri juga. Baru kita ngatur manage-nya.
Ini prinsip gua. Percuma orang mikir gua harus investasi berapa persen di dalam 1 bulan, gua udah investasi gini, tapi dia kagak bisa ngebudgetin dan dia nggak pernah ngitung. Nah kalau misalnya udah bisa budgetin dan ngitung, baru lu pikirin porsinya lu kemana aja, presentasi uang lo itu mau dialokasikan itu. Dan nanti mungkin Mas Andral sama Mas Aan bisa tanya gimana ngalokasiinnya. Nah, gitu. tapi tadi menarik tuh yang soal apa? Kebutuhan. Nah, jadi gimana sih Mas cara ngatur want sama Iya, kebutuhan sama need, keinginan. kebutuhan sama keinginan. Itu kan beda ya, itu 2 hal yang beda dan susah sebenarnya buat dibedain. Iya sih. Iya kan? Nah, Oke. ada tips atau caranya cara buat- Bang Ogut sendiri gimana akhirnya bikin tembok yang besar untuk 2 hal ini? Oke, ini satu simple kalimat yang bisa bikin yang sebenarnya wants atau kalau bahasa kan gua muslim sunnah, sebenarnya ini sunnah. Ya. Tapi Iya. dijadiin wajib gitu loh. Nah. Banyak orang gitu sunnah ini diwajibin wajib, bahkan kadang makruh dijadiin wajib gitu loh. Itu. Iya kan? Nah, pertanyaan, lu cukup 2 pertanyaan, ya kan? Pada saat lo mau beli sesuatu, lu tanya dulu, kalau nggak beli, kenapa? Kan orang mikirnya, gue mau beli ini nih, gue mau beli itu nih, gue mau beli ini nih. Iya. Soalnya biar gue bisa gini, soalnya biar gue bisa gitu. Itu kan artinya, kalau beli, kenapa? Ya kan? Kalau gue pengen beli, misalnya, mau beli vape, gitu kan. Oh, gue pengen beli vape nih. Kenapa? Soalnya kalau beli vape enak, abis makan bisa ngisep-ngisep rasa American breakfast, misalnya kayak gitu, ya kan? Kan ada tuh yang liquid baru oatmeal kan, American breakfast ya kan. Nah, terus abis itu, ini nggak apa-apa kan yang gue sebut kasih tau American Nggak breakfastnya. apa-apa. Oke, santuy. Iya. Nah, terus lu tanya, oke, lu mau beli vape, oke. Kenapa harus beli vape? Kalau nggak beli, kenapa? Apakah lu mati? Ya, itu yang pertama. Terus kedua, lu tanya lagi, ada nggak alternatif lain yang lebih murah dibandingin vape tapi memberikan kepuasan yang sama lo? Selain itu, ya kan? Nah, itu pertanyaan. Gua kasih contoh pengalaman gue ya, boleh ya? Iya, boleh. Jadi gue kan suka Facebook Ads. Kadang kan gue marketing ya kan, marketer, social media marketer. Gue Facebook Ads, gue punya klien agency gitu-gitu kan. Terus gue pakai laptop biasa. Biasanya tuh orang kan pakainya kalau yang keren tuh ini ya MacBook Pro gitu kan. Gue mah Asus biasa gitu loh, Asus biasa, bener-bener Asus biasa gitu kan. Terus gue mikir, gue mau diskusi sama temen gue yang udah beli MacBook Pro sama iPad gitu. Gimana pakai iPad, asik nggak? Terus itu asik tahu, ini teknologinya bagus tahu, enak lu buat nge-ads ngelihat, jadi lu nggak perlu berat-berat bawa laptop. Set, itu gue ini cuy, apa? Kehipnotis juga kayak, iya ya kayaknya gue udah kerja capek-capek harus mereward diri gue dengan membeli iPad. Biasanya orang gitu tuh. Iya, benar. Gue harus nge-reward diri kita, ya kan? Gue harus mereward diri kita nih. Terus banyak justifikasi. Biasanya di otak-otak kita tuh, otak kita menjustifikasi pilihan kita padahal sebenarnya itu nggak logik, ya kan? Terus abis itu di otak gue bilang, iya ya gue udah ngituin klien, gimana kalau gue nanti meeting sama klien? Kalau pakai iPad tuh kayaknya lebih prestis satu. Terus mikir lagi, wah beli iPad nih, enak juga nih kalau misalnya presentasi bisa gambar-gambar. Ke klien lebih percaya, 2, oke. 3, enak banget nih kalau mau buka ads, Facebook Ads atau Google Ads atau buka landing page gitu-gitu. Tentang digital marketing enak lewat iPad nih, nggak usah berat-berat, tinggal buka flip jadi. Oke. 3 itu dapat. Jalan ke Apple Store. Ting. Ngeliat-liat, wih bagus ya, coba dulu coret-coret, bagus ya. Mbak Maya datang. Tes. Gimana Mas, bagus gak? Bagus Mbak, suka nih ya kan. Ini lagi ada promo nih, udah dikasih. Ada promo nih, urgency, kena. Lagi ada promo Mas, kalau beli sama keyboardnya, terus sama Apple Pen-nya lebih murah, ya kan? Oke. Ya udah nih Mbak, gue makan dulu. Nah, gue punya prinsip satu. Kalau lu mau beli barang mahal, pastikan perut kenyang, jangan perutnya lapar. Karena kalau perut lo lapar, itu yang beli bukan logika lo, tapi emosi lo. Iya. betul. Gitu. Iya sih. Akhirnya gue makan dulu. Dan jawaban akhirnya adalah
Gue nggak jadi beli. Kenapa? Tadi inget logika ya. Gue tanya, kalau beli iPad, ya kan pertama tuh di otak gue. Kalau beli iPad, gue bisa 1, presentasi ke klien punya lebih prestis. 2, nggak usah bawa laptop. Terus abis itu nggak berat-berat. 3, gue bisa presentasi pakai stylus yang si pennya, Apple pennya, gambar-gambar lebih bagus. Oke. Terus gue tanya sama otak gue, kalau nggak beli kenapa? Ya kan? Emang ada masalah? Ya kan? Terus dibilang, nggak ada masalah sih, di otak gue ngomong. Selama ini, gue meeting sama klien pun Zoom. Gue di Balikpapan, klien gue di Jakarta. Ya, 1. Datang ke klien juga pakai Asus, dan klien gue nggak ngelihat merek gadget yang gue pakai, tapi ngeliat hasil yang gue pakai, yang gue kasih. Gue punya portofolio kok, ada akun muda cuma sekali kok bisa dikasih portofolio. Ini gue bikin konten udah oke, nggak pakai Mac loh, nggak pakai Apple Pen, iPad loh gitu. Terus yang ketiga adalah lebih ringan. Oke, laptop gue itu mungkin sekitar 2 kilo. Terus iPad itu minimal 1 kilo. Gue nge-gym, gue ngangkat beban bisa sampai 10-15 kilo satu tangan, main bicep gitu kan. Terus habis itu gue mikir, gak ada masalah sih sebenarnya. Akhirnya gue langsung hitung, value for money, gue hitung. Gue mikir, apakah dengan gue mau dapetin 1 laptop pengganti laptop yang enteng, 2 gue bisa nulis-nulis pakai pensil atau pakai pen pas presentasi klien, dan yang ketiga gue mau dapetin pride dari klien yang dimana meetingnya pun jarang ketemu karena lewat Zoom, dimana kita anak digital marketing ya pakai Zoom, pakai aplikasi yang webcam kayak gitu. Apakah untuk 3 hal ini yang menurut gue itu bukan needs gue harus ngeluarin 24 juta untuk barang tersebut? Jawabannya ya enggak. Betul. Itu caranya, bro. Iya, harus melalui proses-proses itu makanya. Kalau saya Bang Ogut, saya tuh punya prinsip, tidak tahu ini pernah baca di mana. Jadi sebelum saya beli, saya tunggu waktu 14 hari untuk ini ditemukan ini dibutuhkan atau tidak. Jadi selama 2 minggu hari. Itu ya, 2 minggu itu saya pikir kalau saya beli sepatu ini perlu nggak gitu, sampai pada akhirnya tidak kok, tidak apa-apa ya sudah, akhirnya nanti itu salah satu yang saya pakai sih itu. Jadi tetap berhemat. Betul. Karena kita punya yang lain bisa digantikan seperti itu. Nah, kan setelah itu kan dalam mengatur gaji itu kan yang penting salah satunya adalah menabung. Nah, apakah orang yang menabung itu cuma orang yang bergaji besar, dan kita yang misal teman-teman yang gajinya kecil, apakah ya tidak boleh menabung gitu? Gimana menurut Bang Ogut? Oke. Nabung itu menurut gua adalah ada 2 hal, ya kan. 1, orang nabung karena hidupnya secara fixed cost ya. Secara fixed cost itu udah cukup. Maksudnya anggap lu punya uang sekian juta. Itu kalau dihitung-hitung udah benar-benar hidup lu sederhana banget. Terus abis itu lu udah makan warteg murah, ya wartegnya ya kita makan jangan pelit-pelit juga lah ya. Maksudnya masih makan ayam goreng, sayur, es teh manis gitu kan, sama nasi sama telur gulung gitu lah. Itu kan ya kalau lo makan di warteg itu sih berapa sih? Paling 10.000, 12.000, 15.000, tempe orek gitu itu aman kan? Nah itu udah dikali semua fixed cost-nya udah aman, masih ada sisa, itu wajib nabung. Itu wajib nabung. Masih ada sisa. Itu menurut gua. Masih ada sisa. Dari fixed cost ya, bukan head on cost. Harus dihilang itu. Kopi susu gula aren, dan itu harus dihilangin. Nggak termasuk itu ya, nggak termasuk. Ya kan? Ya. Nah, atau yang tipe kedua, gue tipikal orang yang menekan kos gue ini nggak terlalu bisa sesuai juga dengan orang-orang ya, karena gue suka agak sedikit menyiksa diri gue sampai batas terendah gitu loh, kayak gue sehemat apa buat nabung. Nah, nanti lu boleh tanya juga nih, ingetin gue nabung ini jadinya gimana, biar orang tuh ternyata banyak salah juga, nabung tuh salah, banyak orang salah nabungnya. Gue sering menekan seperti itu. Karena pengalaman bokap gue tuh hemat banget, karena dulu pernah miskin banget. Jadi bener-bener pendidikan tentang needs and wants itu kenceng banget, sampai kadang-kadang gue pelit banget sama diri gue. Makan aja kadang-kadang, udahlah gue makan nasi pakai ini aja tempe orek, udah. Jadi gue nggak nikmat karena gue mikirnya ya udah gue makan cuma needs, yang penting gue kenyang bisa kerja lagi udah.
Kan sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Gimana? Dua Bang? hal tadi, kalau lu udah lewat, lu bisa kalau udah lewat hal tersebut yang fixed cost lu tabung wajib, atau kayak gua yang mau maksain. Tapi ya nggak enak rasanya gitu. Sebenarnya kalau cara ideal buat nabung tuh gimana sih Bang? Yang paling ideal? Oke. Cara paling ideal ada beberapa yang gua pahamin ya. Pertama, budgetin, ya kan. Terus abis itu cara yang paling nabung ideal adalah bagi minimal 10%. Oke. Mungkin gua bisa share dikit kali ya. Oh, iya. Gimana cara ngaturnya. Oke, sekarang gua jelasin ada ini nih. Mas Andral sama Mas Aan. Ada 2 tipe cara nabung. Tipe yang paling gampang dulu ya. Ini yang pertama. Sisihin 10% dari penghasilan per bulan minimal, ya kan? Dan di awal. Jadi bikin 2 ATM. ATM 1, ATM 2. Nah, ATM 2 ini yang buat tabungan, 10%-nya masuk ke sini. Ya. Setelah udah dipotong 10%, ATM 1 mau dihabisin bebas. Ini dulu buat latihan. Ini dulu. Kalau 10% aja kagak bisa nabung, ini sih ada permasalahan dari kontrol ego sih. Sama kontrol nafsu sih kalau menurut gua. 10% loh. Lu gaji 3,5 juta, 350.000 gitu loh. Itu masih ada 2,150 masih bisa loh. Jadi 10% taruh di ATM 2. Ini dulu aja. Ini dulu konsistenin coba setahun. Bisa nggak? Setahun. Ya kan? Nah, kedua ini yang biasa gue pakai prinsip 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 itu artinya gini. 10%, 20%, 30%, 40%. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 4. Berarti totalnya 100% kan? Nah, ini masing-masing 10%, 20%, 30%, 40%, ini dibagi-bagi sesuai dengan porsinya. 10% kalau gue biasanya ini adalah amal. Ingat, sedekah nambah rezeki. Jadi jangan pelit-pelit. Kan? 10% amal. 20%, ya kan? Ini 20%. Ini buat namanya leisure. Leisure tuh artinya ya lu nabung buat jalan-jalan, nabung buat ini, nabung buat itu gitu ya. Nah, 30% ini nabung buat invest. Terutama yang masih muda ya, yang masih belum punya istri. Iya bener sih. Yang belum punya pasangan. Atau cuman makan dan lain-lain. Kalau udah punya pasangan tuh mikir. Mau makan keluar, masa di rumah mulu kan, simpelnya gitu kan. Mas Andral sama Mas Aan udah punya pasangan nih Mas? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Belum. Nah, baru yang 40% itu adalah buat hidup. Gitu. Ini caranya. Nah, tapi ini jangan dibikin kaku ya. Jangan dibikin kaku. Ini fleksibel aja. Fleksibel. Contohnya, misalnya gaji kita kurang. Gaji kita kecil nih, nggak cukup nih buat kayak gini. Misalnya, anggap gajinya 2 juta. 40% hidup di Jakarta 800.000 sebulan, nggak mungkin dong. Ya kan? Nah, kalau gitu ya udah. Yang 30%-nya ini yang harusnya diinvest, itu masuknya ke hidup. Jadi total tuh 70% buat hidup. Dan leisure ini, dipecah lagi jadi 2. 10% buat invest, 10% buat apa tadi? Leisure. Oke. Nah, yang 10% ini pakai prinsip atas. Ya kan? Jadi akan ada baru skemanya gini. Berarti 10%, terus 10%, 70%. Ya kan? Amal, invest, leisure. Gitu ya. Nah, ini baru hidup. Leisure tuh maksudnya gimana? Nonton film, nongkrong sama teman. Terus habis itu invest itu adalah 10% yang nggak boleh dipakai. Nabung ini.
Nah, nanti kita akan bahas juga orang ternyata banyak salah nabungnya di sini. Yaitu banyakan orang habis nabung, udah kekumpul tabungannya beli barang miskin lagi. Itu salah, apalagi kalau misalnya akhir tahun banyak diskon, ya kan? Gila kalau saya ke department store tuh. Waduh,